Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Julmatul Malikah dari kelas 7F dengan NIM 201833180. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kesulitan belajar siswa kelas 5 sekolah dasar, khususnya di SD tempat saya melaksanakan PLB 2, yaitu di SDN 2 di Poloh. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, yaitu ada latar belakang. Latar belakang dari dilaksanakannya penelitian ini yaitu yang pertama karena kemampuan siswa yang berbeda-beda. Dalam rangka pengembangan potensi diri, setiap siswa mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada siswa yang dapat mencapainya tanpa kesulitan, namun tidak sedikit siswa mengalami banyak kesulitan. Kita sering menemukan beberapa masalah pada siswa, di antaranya seperti malas, mudah putus asa, acuh tak acuh, disertai sikap menentang guru merupakan bagian dari masalah belajar siswa. Nah, masalah tersebut kecenderungan tidak semua siswa dapat menyelesaikannya dengan sendiri. Sebagian orang mungkin tidak mengetahui cara yang baik untuk memecahkan masalahnya sendiri. Sebagian yang lain tidak tahu apa sebenarnya masalah yang dihadapi. Ada pula seseorang yang tampak tidak mempunyai masalah, padahal ada masalah yang dihadapinya. Sehingga siswa sulit meraih prestasi belajar di sekolah, padahal telah mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang diagnosis kesulitan belajar di kelas 5 SDN 2 di Poloh. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama, apa saja kesulitan belajar siswa di kelas 5 SDN 2 di Poloh? Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar siswa kelas 5 SDN 2 di Poloh? Nah, untuk tujuan penulisannya sendiri yaitu yang pertama, untuk mengetahui apa saja kesulitan belajar siswa di kelas 5 SDN 2 di Poloh. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar siswa kelas 5 SDN 2 di Poloh. Nah, yang selanjutnya kita masuk di bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar sendiri itu merupakan suatu kondisi di mana terjadi penyimpangan antara kemampuan dengan usia anak pada satu atau lebih bidang akademik. Nah, untuk siswa sekolah dasar pada umumnya itu kesulitan membaca, menulis, dan menghitung. Penyebab kesulitan belajar itu ada dua, disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal contohnya gaya belajar, minat atau motivasi belajar, persepsi siswa terhadap sesuatu, dan kesehatan peserta didik. Sedangkan faktor eksternalnya, contohnya ketersediaan sarana-prasarana, interaksi guru dan siswa, dan lingkungan sekolah. Nah, untuk mengatasi kesulitan belajar itu dapat dilakukan dengan yang pertama dengan pengajaran remedial, yang kedua pengaturan ruang sumber belajar, yang ketiga pendidikan inklusi, dan yang keempat pengulangan berulang dan praktek spesifik. Nah, untuk metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama dengan observasi atau pengamatan, yang kedua dilakukan dengan wawancara. Observasi atau pengamatan dilakukan dengan jalan melihat secara cermat perilaku belajar siswa. Dari observasi atau pengamatan tersebut diharapkan dapat diketahui jenis maupun penyebab kesulitan yang dialami siswa. Yang kedua, wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengadakan interaksi secara lisan dengan siswa untuk menggali lebih dalam mengenai kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik. Untuk bab 4 ada hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil identifikasi terhadap dua siswa kelas 5 SDN 2 di Poloh, diperoleh gambaran sebagai berikut. Yang pertama, siswa D.
Nah, berdasarkan observasi dan wawancara ditemukan bahwa siswa D itu tidak memiliki tujuan atau motivasi belajar, serta tidak disiplin dalam mengikuti proses pembelajaran, sehingga nilainya rendah. Nah, salah satu faktor penyebab dari siswa D memiliki kesulitan belajar dan hasil belajarnya rendah yaitu karena tidak mempunyai motivasi belajar. Sedangkan motivasi itu penting, karena siswa yang memiliki motivasi akan memiliki tujuan menjadi orang yang terdidik, yang berpengetahuan, yang ahli dalam bidang studi tertentu. Sehingga dengan motivasi yang ada dalam dirinya, ia akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk mewujudkan keinginannya. Satu-satunya jalan untuk menuju ke tujuan yang ingin dicapai adalah belajar. Tanpa belajar tidak mungkin mendapat pengetahuan dan tidak mungkin menjadi ahli. Nah, solusi dari kesulitan yang dialami siswa tersebut yaitu siswa perlu diarahkan dan dibimbing untuk meningkatkan kedisiplinan dan pemahaman terhadap ilmu dalam setiap mata pelajaran yang sedang dipelajarinya di sekolah. Yang kedua, hasil identifikasi kesulitan belajar terhadap siswa H. Hasilnya, siswa H itu sebenarnya anak yang rajin. Ketika guru menjelaskan juga mau mendengarkan, dan tidak pernah terlambat ketika datang ke sekolah. Akan tetapi nilai mata pelajarannya rata-rata rendah. Selain itu juga siswa H kesulitan dalam mengerjakan soal matematika dasar, seperti soal penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Faktor kesulitan belajar yang dialami siswa tersebut cenderung karena terdapat kegagalan dalam penyelesaian tugas-tugas yang diberikan. Siswa H mengalami kesulitan belajar terutama pada mata pelajaran matematika, karena dia tidak berhasil mencapai taraf kualifikasi hasil belajar tertentu dan dalam batas-batas tertentu. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan cara orang tua mengkonsultasikan kasusnya pada psikolog untuk memastikan diagnosa yang tepat terhadap kesulitan belajar yang dialami oleh siswa H. Nah, yang kelima ada kesimpulan dan saran. Setiap siswa pasti mempunyai kesulitan belajar yang berbeda-beda dan tentunya membutuhkan cara penanganan yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, dalam setiap akhir pembelajaran, guru hendaknya memberikan tes atau ulangan untuk mengetahui kesulitan yang dialami oleh siswa, sehingga dapat dilakukan bimbingan secara intensif sesuai dengan kesulitan yang dialami oleh siswa. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.